Untuk timnas Good test, Indonesia pula, abang seikhlasnya tumpang gembira. Muat tahu Benar. betapa pentingnya game lawan Bahrain ini untuk meneruskan impian ke Piala Dunia. Lini defense Ya. bagus hari ini dan kombinasi gelandang Tom Hayes serta Joey Pelupesi berjaya mengawal kawasan tengah. Combo serangan Oxford United oleh Romani dan Marcelino sangat berkesan. Sepatutnya boleh Benar. menjaringkan 2 gol lagi guys. Tapi cukuplah. Janji malam ni kita semua tidur dengan nyenyak. Wah wah wah, bikin bangga. Orang Malaysia puji kemenangan Indonesia 1-0 di GBK mampu bisa bikin Bahrain malu. Ubur-ubur ikan lele, orang Malaysia dukung Indonesia lolos Pildunle. Sangat bagus. Walaupun ramai player Indonesia perform dalam perlawanan ini, player yang patut diberi highlight adalah Rizky Ridho. Kalau dia tak melakukan save, confirm dah seri satu sama. Indonesia next game kalau diorang menang ada peluang cerah untuk masuk ke dalam World Cup. So apa pendapat korang? Indonesia boleh masuk World Cup ataupun tak? Jangan lupa komen. Ada peluangkah Indonesia untuk pergi ke World Cup? Ada guys, tetap ada. Kenapa? Walaupun kita lihat sekarang ini Indonesia sudah pun menang dengan Bahrain, ini membuktikan bahawa Indonesia sudah satu langkah ke Piala Dunia. Kenapa? Kalau menang dengan China, ini peluang lagi besar untuk Indonesia ke Piala Dunia. Walaupun Indonesia duduk di tangga ketiga ataupun di tangga yang keempat. Kerana Timnas Indonesia berkelas. Mampu malukan Bahrain 1-0 di GBK kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia menunjukkan performa gemilang dengan mengalahkan Bahrain 1-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol tunggal yang dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-23 menjadi penentu kemenangan penting bagi Indonesia. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim setelah hasil yang kurang memuaskan di laga sebelumnya. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia, yang membuat posisi mereka di grup C menjadi terancam. Pelatih Patrick Kluivert menekankan pentingnya pertandingan melawan Bahrain sebagai langkah untuk bangkit dan memperbaiki posisi di klasemen. Bahrain, di sisi lain, juga mengalami kekalahan 0-2 dari Jepang dan berambisi meraih hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Meskipun sempat mengajukan permintaan agar laga digelar di tempat netral karena alasan keamanan, AFC tetap menetapkan Jakarta sebagai lokasi pertandingan, memastikan timnas Indonesia tampil di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter. Sejak kick-off, kedua tim bermain dengan tempo tinggi. Indonesia, yang didukung ribuan supporter, berusaha mengendalikan permainan. Pada menit ke-23, Indonesia berhasil memecah kebuntuan melalui gol Ula Romeni. Berawal dari umpan matang, Romeni dengan tenang menaklukkan kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah, dan membawa Indonesia unggul 1-0. Setelah gol tersebut, Bahrain meningkatkan intensitas serangan. Namun, pertahanan solid yang dibentuk oleh Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner mampu menghalau setiap ancaman. Kiper Martin Paes juga tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial. Memasuki babak kedua, Bahrain berusaha keras untuk menyamakan kedudukan. Mereka menguasai bola lebih banyak dan melancarkan berbagai serangan. Namun, ketidakberuntungan menghampiri mereka saat tendangan Mohamed Marhoon membentur mistar gawang pada menit ke-60. Timnas Indonesia tidak tinggal diam. Melalui serangan balik cepat, Marcelino Ferdinand hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-70, namun tendangannya masih bisa ditepis oleh Lutfallah. Supporter Indonesia terus memberikan dukungan tanpa henti, menciptakan atmosfer yang membuat pemain Bahrain kesulitan mengembangkan permainan. Pada menit-menit akhir, Bahrain meningkatkan tekanan dengan memasukkan pemain-pemain ofensif. Namun, lini pertahanan Indonesia tetap kokoh. Gol Romeni tetap menjadi penentu hingga wasit meniup peluit panjang, menandakan kemenangan 1-0 untuk Indonesia. Kemenangan ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam permainan timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert berhasil menerapkan strategi yang efektif, memadukan permainan bertahan yang solid dengan serangan balik yang mematikan. Ula Romeni, yang sebelumnya sempat diragukan, tampil sebagai pahlawan dengan gol tunggalnya. Bahrain,
meskipun kalah, menunjukkan permainan yang tidak mudah dikalahkan. Mereka memiliki beberapa peluang emas, namun penyelesaian akhir yang kurang tepat dan ketangguhan pertahanan Indonesia membuat mereka gagal mencetak gol. Pelatih Patrick Kluivert mengungkapkan rasa bangganya atas performa tim. Anak-anak bermain dengan semangat juang tinggi. Kemenangan ini penting untuk menjaga asa kita di kualifikasi ini, ujarnya. Ula Romeni, yang mencetak gol kemenangan, menambahkan, "Saya hanya fokus pada peluang yang ada. Gol ini untuk supporter yang selalu mendukung kami." Dengan tambahan 3 poin, Timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan total 9 poin. Kemenangan ini memberikan angin segar bagi peluang Indonesia untuk lolos ke putaran berikutnya. Namun, perjalanan masih panjang, dan setiap pertandingan menjadi vital. Timnas Indonesia akan kembali beraksi pada 30 Maret 2025, menjamu tim kuat lainnya, Australia, di SUGBK. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Indonesia untuk membuktikan konsistensi dan kualitas permainan mereka. Supporter diharapkan terus memberikan dukungan penuh, menciptakan atmosfer yang dapat memotivasi pemain. Dengan semangat juang dan kerja keras, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan mencapai impian mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026.